Erick Thohir bongkar strategi rahasia. Klub Liga 1 wajib patuhi aturan ketat demi prestasi Timnas Indonesia. Rahasia tim khusus Erick Thohir, strategi jitu agar Maarten Paes bisa segera bela Timnas Indonesia. Misi balas dendam Timnas Indonesia, Shin Tae-yong ditargetkan kalahkan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain Timnas Indonesia Tom Hai gabung klub raksasa Liga Belanda. Unggahan Instagramnya bikin heboh. Rival abadi Shin Tae-yong kembali. Park Hang-seo masuk bursa calon pelatih Kamboja. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Jens Raven tak gentar. Tantangan berat menanti Timnas U19 Indonesia di grup neraka Piala ASEAN U19 2024. PSSI bongkar rahasia. Begini cara mereka menjaga motivasi calon bintang Timnas Indonesia. Cirus Margono dilepas Panathinaikos B. Apakah dia akan bergabung dengan klub Liga 1 atau tetap karier di luar negeri? Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Erick Thohir bongkar strategi rahasia. Klub Liga 1 wajib patuhi aturan ketat demi prestasi Timnas Indonesia. Tak ada TC jangka panjang, ini permintaan Erick Thohir ke klub buat pemain berlabel Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan permintaan khusus kepada klub-klub Liga 1 terkait pemain yang berlabel Timnas Indonesia. Menjelang bergulirnya Liga 1 musim 2024 hingga 2025, pada 9 Agustus 2024, PSSI bersama PT Liga Indonesia baru telah melakukan persiapan matang untuk memastikan kelancaran kompetisi. Bahkan PT LIB telah merancang jadwal kompetisi Liga 1 untuk 3 tahun ke depan yang telah disesuaikan dengan agenda Timnas Indonesia. Rancangan jadwal ini bertujuan untuk menghindari bentrok atau perdebatan antara klub dan PSSI saat pemain dipanggil ke Timnas. Dengan adanya jadwal yang terstruktur dengan baik, diharapkan klub dapat melepas pemain ke Timnas tanpa hambatan. PT LIB bahkan telah membuat aturan baru yang mewajibkan pelatih di Liga 1 untuk melepas pemainnya jika dipanggil ke skuad Garuda. Mengingat pada musim lalu beberapa pelatih asing enggan melepas pemain mereka. Situasi tersebut sempat membuat PSSI harus menghentikan sementara Liga 1 sebelum para pemain akhirnya bisa tampil di Qatar untuk Piala Asia U-Strip 23. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, juga menegaskan bahwa klub Liga 1 diwajibkan melepas pemain ke skuad Garuda 4 hari sebelum agenda FIFA Matchday. Sesuai dengan aturan yang dibahas oleh PSSI dan PT LIB menjelang Liga 1 musim 2024 hingga 2025. Erick Thohir menjelaskan bahwa untuk Timnas Indonesia tidak akan ada pemusatan latihan jangka panjang, terutama untuk tim nasional senior. Erick menekankan bahwa pelatih harus memaksimalkan jadwal latihan yang ada, mengingat banyak pemain Timnas Indonesia yang berkarier baik di dalam maupun luar negeri. Oleh karena itu, pemain akan tetap fokus pada klub mereka dan hanya akan bergabung dengan Timnas menjelang agenda FIFA. Kalau tim senior, pemusatan latihan hanya 4 hari sebelum FIFA Matchday, ujar Erick Thohir kepada media di Arena Mahaka Square Kelapa Gading, Jakarta. Erick menekankan pentingnya klub memberikan kesempatan bermain yang banyak kepada pemain berlabel Timnas Indonesia agar mereka berada dalam kondisi terbaik dan siap tempur saat dipanggil ke Timnas. Dia yakin bahwa pemain yang rutin bermain di klub akan lebih siap dan terbiasa saat dipanggil ke Timnas. Dengan demikian, Erick Thohir berharap pemain-pemain Timnas Indonesia tersebut bisa bermain reguler di Liga 1 agar mereka mendapatkan pengalaman bertanding yang cukup. Saya menekankan agar seluruh pemain tim nasional yang bermain di klub harus dimainkan, kata Erick. Ini supaya mereka punya fisik dan wawasan bertanding yang bisa saling mendukung, tuturnya. Sementara itu, Timnas Indonesia dijadwalkan akan memulai perjuangan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Tim asuhan Sintayong akan menghadapi Arab Saudi pada 5 September 2024 di laga tandang dan melawan Australia di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada 10 September 2024. Untuk rentang waktu FIFA Matchday, yaitu dari 2 hingga 10 September, Timnas Indonesia akan berkumpul 4 hari sebelum pertandingan. Dengan strategi dan aturan baru ini diharapkan klub-klub Liga 1 dapat berkontribusi maksimal dalam mempersiapkan pemain-pemain terbaiknya untuk Timnas Indonesia demi mencapai prestasi yang gemilang di kancah internasional. Rahasia tim khusus Erick Thohir, strategi jitu agar Maarten Paes bisa segera bela Timnas Indonesia. Ada tim khusus untuk mengurus Maarten Paes agar segera bela Timnas Indonesia. Anggota ex-Jo PSSI Arya Sinulinga baru-baru ini membicarakan perkembangan terbaru terkait Maarten Paes, kiper muda yang baru saja menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Meskipun Paes telah sah sebagai WNI, ia masih menghadapi kendala untuk segera bergabung dengan Timnas Indonesia karena masalah administratif terkait capsnya di Timnas Muda Belanda, yang saat ini sedang dalam proses penyelesaian di Pengadilan Arbitrase Olahraga. Arya Sinulinga menjelaskan bahwa PSSI sedang bekerja keras untuk memastikan Paes dapat segera tersedia untuk Timnas Indonesia. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah dengan mendapatkan dukungan dari tim hukum yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Tim ini diketahui memiliki keahlian khusus dalam hukum olahraga internasional dan siap berjuang untuk membawa Paes masuk ke dalam skuad Garuda. Kami memiliki dukungan dari tim legal, tim lawyer, yang dipimpin oleh Pak Erick yang memahami hukum-hukum olahraga internasional, ujar Arya Sinulinga dalam wawancara yang dilansir dari kanal YouTube pribadinya di Bola Sport. PSSI juga aktif mendengarkan masukan dari berbagai pihak terkait dengan tujuan menemukan langkah terbaik untuk menangani situasi ini sesuai dengan regulasi yang berlaku, terutama di FIFA. Arya menambahkan bahwa meskipun terdapat beberapa hambatan, PSSI sedang mengevaluasi semua kemungkinan dan mengambil langkah-langkah hukum yang tepat untuk memastikan Paes dapat segera bergabung dengan Timnas Indonesia. Dia juga meminta penggemar Timnas Indonesia untuk bersabar, mengingat proses ini melibatkan aspek hukum yang memerlukan waktu dan prosedur yang sesuai. Semua aspek hukumnya telah dipertimbangkan. Kami sedang berjuang secara hukum dan semua langkah yang diperlukan akan kami siapkan, tegas Arya Sinulinga. Dengan upaya keras dari PSSI dan dukungan penuh dari tim legal Erick Thohir, harapannya adalah Maarten Paes akan segera dapat membela warna merah putih dalam waktu dekat, menghadirkan kekuatan tambahan bagi Timnas Indonesia di kancah internasional. Misi balas dendam Timnas Indonesia, Sintayong ditargetkan kalahkan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. PSSI usung misi balas dendam di level U16, targetkan Sintayong bawa Timnas Indonesia menang atas Australia. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga secara terbuka meminta pelatih Sintayong untuk membawa Timnas Indonesia mengalahkan Australia pada ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal ini bukan sekadar target biasa, melainkan misi balas dendam setelah kekalahan yang dialami oleh Timnas U16 Indonesia dari Australia di semifinal Piala ASEAN U16 2024. Di mana Indonesia kalah dengan skor 3-5. Timnas Indonesia dijadwalkan bertemu kembali dengan Australia pada tahun 2024 ini, kali ini di level senior. Pertandingan tersebut akan berlangsung pada laga kedua ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada 10 September 2024. Di masa lalu, tim asuhan Sintayong pernah bertemu Australia di babak 16 besar Piala Asia 2023, di mana Indonesia harus mengakui keunggulan Australia dengan skor telak 0-4. Arya Sinulinga mengemukakan bahwa misi balas dendam ini didasarkan pada selebrasi pemain Australia U16 yang dianggap berlebihan saat mengalahkan Indonesia.
Menurut Arya, selebrasi tersebut mungkin dipicu oleh kekalahan Australia dari Indonesia di level U23 sebelumnya. Hal ini memicu semangat PSSI, khususnya Erick Thohir, untuk menuntaskan dendam tersebut di level senior. Selebrasi yang dilakukan oleh pemain Australia U16 itu dilihat oleh Pak Erick sebagai reaksi dari kekalahan mereka di U23, ujar Arya Sinulinga di kanal YouTube pribadinya. Jadi mereka melampiaskannya di U16 dengan selebrasi seperti itu. Lanjutnya, Arya menyampaikan pesan Erick Thohir agar dendam kekalahan timnas U16 Indonesia bisa dibalas oleh seniornya yang dilatih oleh Shin Tae-yong. Erick Thohir berharap tim senior mampu mengalahkan Australia dan membalas kekalahan adik-adiknya dengan semangat positif. Pak Erick bilang tolong timnas senior nanti kalahkan Australia agar dendam adik-adik mereka di U16 bisa terbayar, kata Arya. Arya menekankan bahwa ada misi khusus yang diemban oleh timnas Indonesia saat menghadapi Australia. Dia meminta Shin Tae-yong dan para pemain untuk menjadikan kemenangan atas Australia sebagai target utama. Targetnya jelas, ayo para supporter dukung kita untuk mengalahkan Australia, seru Arya. Ini adalah kebangkitan bangsa kita, senior harus kalahkan mereka. Lebih lanjut, Arya mengajak seluruh pendukung timnas Indonesia untuk mendukung penuh tim dalam mencapai target ini. Ayo, Shin Tae-yong, ayo timnas, kalahkan Australia. Supaya selebrasi mereka tidak terlalu sombong, tegasnya. Target kita jelas, kalahkan Australia. Dengan semangat dan dukungan penuh dari PSSI, pelatih, pemain, dan para supporter, timnas Indonesia diharapkan dapat membawa pulang kemenangan dan membalas dendam kekalahan yang dialami oleh adik-adik mereka di level U16. Pertandingan melawan Australia ini bukan hanya soal 3 poin, tetapi juga tentang harga diri dan semangat juang bangsa Indonesia. Pemain timnas Indonesia Tom Haye gabung klub raksasa Liga Belanda. Unggahan Instagramnya bikin heboh. Tom Haye, pemain timnas Indonesia, gabung klub raksasa Liga Belanda sekaligus pulang kampung. Kabar mengejutkan datang dari Tom Haye, pemain timnas Indonesia, yang diduga bergabung dengan klub raksasa Liga Belanda, AZ Alkmaar. Dalam unggahan Instagram Stories-nya, gelandang berusia 29 tahun itu tampak berada di depan sebuah gedung yang memperlihatkan lambang AZ Alkmaar. Tom Haye menambahkan tulisan "Work Done", yang memberi kesan bahwa pemegang 4 caps bersama timnas Indonesia tersebut baru saja menandatangani kontrak dengan klub yang pernah meraih gelar juara Liga Belanda pada musim 2008 hingga 2009. Saat ini, Tom Haye berstatus tanpa klub setelah kontraknya dengan SC Heerenveen berakhir pada 31 Juni 2024. Sebelumnya, Haye sempat dikaitkan dengan beberapa klub, termasuk Parma dan Como 1907. Ada juga rumor yang mengaitkan dirinya dengan klub Liga 1 Indonesia, Persis Solo. Namun, harapan kini tertuju pada kepastian bahwa Haye akan bergabung dengan AZ Alkmaar. AZ Alkmaar yang finish di posisi 4 Liga Belanda musim lalu akan tampil di babak playoff Liga Eropa 2024 hingga 2025. Klub ini juga memiliki sejarah mengesankan dengan 2 kali menjuarai Eredivisie. Jika benar bergabung dengan AZ Alkmaar, Tom Haye akan naik kelas dalam karier sepak bolanya. Menariknya, Tom Haye bukanlah wajah baru di AZ Alkmaar. Mantan pemain timnas Belanda U17 ini merupakan produk akademi klub tersebut. Dia pernah menjadi andalan di lini tengah AZ Alkmaar selama musim 2014 hingga 2015 dan 2015 hingga 2016 mencatatkan 2 gol dan 5 assist dari 73 penampilan. Bergabung kembali dengan AZ Alkmaar akan menjadi momen pulang kampung bagi Haye. Kepastian bergabungnya Tom Haye dengan AZ Alkmaar tentu akan sangat dinantikan. Jika hal ini benar terjadi, maka akan menjadi kabar bahagia bagi penggemar sepak bola, terutama para pendukung timnas Indonesia. Pulangnya Haye ke klub yang pernah membesarkannya sekaligus menandai babak baru dalam kariernya. Mari kita tunggu perkembangan lebih lanjut dari kabar ini dan berharap yang terbaik untuk Tom Haye di masa depan.
Rival abadi Shin Tae-yong kembali. Park Hang-seo masuk bursa calon pelatih Kamboja, apa yang akan terjadi selanjutnya? Rival Shin Tae-yong segera kembali, Park Hang-seo masuk bursa calon pelatih Kamboja. Park Hang-seo, mantan pelatih sukses timnas Vietnam, dikabarkan sedang menjadi incaran utama timnas Kamboja untuk mengisi posisi pelatih kepala. Saat ini Kamboja berada di bawah komando pelatih asal Argentina, Felix González Damas. Namun performa tim berjuluk Angkor Warriors ini masih jauh dari yang diharapkan dengan hanya meraih 2 kemenangan, 2 hasil imbang, dan 5 kekalahan dari 9 laga di bawah arahan Damas. Menjelang Piala ASEAN 2024, Kamboja dikabarkan sedang mencari pelatih baru untuk meningkatkan performa tim. Nama Park Hang-seo muncul sebagai kandidat kuat untuk posisi tersebut. Kabar ini pertama kali disampaikan oleh media Vietnam, Soha, yang melaporkan bahwa Federasi Sepak Bola Kamboja telah memasukkan Park Hang-seo dalam daftar calon pelatih kepala tim nasional. Sumber terbaru menyebutkan bahwa Federasi Sepak Bola Kamboja telah memasukkan pelatih Park Hang-seo dalam daftar calon pelatih kepala tim nasional negara tersebut. Saat ini yang memimpin tim Angkor adalah pelatih Felix Damas, kata seorang sumber Soha. Selama memimpin Vietnam, Park Hang-seo membawa perubahan besar dan sukses yang signifikan. Di bawah kepemimpinannya, Vietnam berhasil meraih posisi kedua di Piala Asia U23 edisi 2018 dan menjuarai Piala AFF edisi 2018. Selain itu, Park juga mempersembahkan gelar juara SEA Games pada tahun 2019 dan 2021. Dengan catatan 26 kemenangan, 12 hasil seri, dan 15 kekalahan dari 53 pertandingan, Park memiliki rekam jejak yang mengesankan di Vietnam. Federasi Sepak Bola Kamboja menilai bahwa performa Damas dalam memimpin timnas kurang maksimal, sehingga nama pelatih baru mulai dipertimbangkan untuk mengisi posisi tersebut. Keputusan ini semakin menarik karena rivalitas antara Shin Tae-yong dan Park Hang-seo selalu dinanti oleh para penggemar sepak bola. Selama masa kepemimpinannya di Vietnam, Shin Tae-yong sering kesulitan mengalahkan tim asuhan Park, sehingga pertemuan kembali antara dua pelatih asal Korea Selatan ini diprediksi akan membuat atmosfer semakin memanas. Kontrak Pak Damas dengan Federasi Sepak Bola Kamboja bertahan hingga tahun 2027, namun buruknya performa tim Kamboja dalam setahun terakhir membuat reputasi pelatih asal Argentina tersebut menurun, tutup Soha. Jika Park Hang-seo benar-benar bergabung dengan Kamboja, ini akan menjadi babak baru yang menarik dalam rivalitas antara dua pelatih Korea Selatan ini. Pertarungan antara Shin Tae-yong dan Park Hang-seo di Piala ASEAN 2024 akan menjadi salah satu sorotan utama. Dan banyak pihak yang menantikan bagaimana kedua pelatih ini akan beradu strategi untuk membawa timnya masing-masing meraih kemenangan. Apakah Park Hang-seo mampu membawa perubahan signifikan bagi timnas Kamboja seperti yang dia lakukan di Vietnam? Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya. Jens Raven tak gentar. Tantangan berat menanti timnas U19 Indonesia di grup neraka Piala ASEAN U19 2024. Jens Raven pantang remehkan kualitas lawan timnas U19 Indonesia di grup A Piala ASEAN U19 2024, 3 lawan sama kuat. Penyerang timnas U19 Indonesia Jens Raven menegaskan pentingnya tidak meremehkan persaingan di fase grup Piala ASEAN U19 2024. Timnas U19 Indonesia berada di grup A bersama Kamboja, Filipina, dan Timor Leste. Di atas kertas, Garuda Nusantara memiliki peluang besar untuk mengalahkan ketiga lawan tersebut. Namun Raven tetap waspada dan menilai persaingan di grup A akan ketat dan menyulitkan bagi timnas U19 Indonesia. Pemain yang saat ini membela FC Dordrecht tersebut menyatakan akan memberikan segalanya sejak laga pertama Piala ASEAN U19 2024. Sejujurnya, saya tidak banyak tahu soal kualitas lawan, ujar Jens Raven dalam wawancara yang dikutip dari bolasport.com melalui antaranews.com. Tapi menurut saya, kami ada di grup yang ketat. Filipina adalah lawan yang sulit, tapi yang penting adalah memberikan kemampuan terbaik pada setiap laga, lanjutnya. Raven mengaku tidak mengalami masalah dengan adaptasi dalam tim.
Sejak Toulon Cup, dia sudah bermain bersama timnas U19 Indonesia yang menjadi pengalaman berharga bagi dirinya dan tim. Kami sudah bersama sejak di Toulon Cup, di mana saya sudah bisa bermain, ujarnya. Saya pikir itu adalah pengalaman yang bagus untuk kami, tambahnya. Hubungan antara pelatih dan pemain di tim juga berjalan dengan baik. Raven merasa tidak ada masalah komunikasi dengan staf pelatih maupun sesama pemain. Saya punya hubungan yang baik dengan tim pelatih, begitu juga dengan para asisten dan ofisial tim lainnya, kata Raven. Saya juga berinteraksi dengan semua pemain di tim. Jadi adaptasi saya sudah sangat bagus, ungkap pemain kelahiran 12 Oktober 2005 itu. Raven sudah tidak sabar untuk menjalani laga perdana Piala ASEAN U19 2024. Persiapan kami sejauh ini semuanya oke, ujarnya. Hotel bagus, bus, dan lapangan latihan juga bagus. Kami tak sabar segera memainkan laga pertama, ucap Raven. Sementara itu pelatih Indra Syafri menyatakan fokus utamanya adalah menyelesaikan 3 laga fase grup terlebih dahulu. Menurutnya yang terpenting adalah para pemain timnas U19 Indonesia bisa beradaptasi secepatnya dengan strategi lawan. Bagaimana kami dapat menyelesaikan 3 pertandingan ini dengan baik, ujar Indra Syafri. Tapi yang paling penting tentu bagaimana strategi kami dalam berturnamen itu benar-benar tepat dan akhirnya bisa mencapai yang terbaik, tambah pelatih yang memiliki lisensi UEFA Pro itu. Indra Syafri juga mengakui bahwa adaptasi Jens Raven berjalan dengan baik. Masih adaptasi kalau untuk dengan pemain lain, untuk sosialisasi, adaptasi dengan teman-temannya sudah sangat baik, ujar peraih medali emas SEA Games 2023 tersebut. Karena dia juga sudah bergabung di Toulon kemarin, tuturnya. Dengan persiapan yang matang dan semangat yang tinggi, Jens Raven dan timnas U19 Indonesia siap menghadapi tantangan berat di grup A Piala ASEAN U19 2024. Seluruh pemain dan pelatih bertekad untuk memberikan yang terbaik dan membawa Garuda Nusantara meraih prestasi tertinggi. PSSI bongkar rahasia. Begini cara mereka menjaga motivasi calon bintang Timnas Indonesia. Cara PSSI menjaga motivasi calon bintang Timnas Indonesia, pemain dilarang cepat puas dan harus utamakan pendidikan. Manajer Timnas U20 Indonesia Ahmad Zaki Iskandar membeberkan strategi PSSI dalam menjaga motivasi para pemain muda. Dia menyebutkan berbagai cara baik materi maupun non-materi yang digunakan untuk memotivasi para calon bintang Timnas Indonesia. Salah satu langkah signifikan yang diambil adalah mengurangi pemberian bonus secara berlebihan. Dalam strategi baru ini, para pemain hanya akan menerima bonus jika berhasil meraih prestasi di turnamen internasional bersama Timnas Indonesia di berbagai kelompok usia. Ahmad Zaki menuturkan bahwa pemberian bonus yang terlalu sering, terutama setelah setiap kemenangan, membuat para pemain cepat merasa puas dan kehilangan motivasi untuk terus berkembang. Kami memberikan mereka motivasi dalam berbagai bentuk dan fokus pada mengurangi orientasi pada uang. Tidak setiap kali menang langsung diberi bonus, hanya saat juara saja, ujar Ahmad Zaki Iskandar. Masuk timnas itu sudah merupakan kebanggaan tersendiri. Banyak pemain yang merasa cepat puas dan tidak mau mengembangkan diri lagi. Belajar dari pengalaman sebelumnya, PSSI mengakui bahwa terlalu banyak memberikan bonus dan kontrak besar kepada pemain muda dapat berdampak negatif. Sebagai contoh, pada era Evan Dimas, banyak pemain yang mendapatkan kontrak besar di dalam negeri setelah berprestasi di timnas usia muda. Hal ini membuat mereka merasa nyaman dan tidak lagi termotivasi untuk berkembang lebih jauh. Saat era Evan Dimas, klub-klub memberikan kontrak luar biasa besar dan itu membuat mereka masuk ke zona nyaman. Akibatnya motivasi menurun dan karier mereka pun stagnan, ujar Ahmad Zaki. Itu pelajaran mahal bagi kami dan sekarang kami fokus memberikan motivasi yang berbeda kepada para pemain muda. Selain fokus pada aspek materi, Ahmad Zaki Iskandar juga mendorong para pemain muda untuk mengembangkan potensi akademis mereka. Dia meminta para calon bintang Timnas Indonesia untuk mengejar pendidikan tinggi sebagai bekal setelah pensiun dari dunia sepak bola.
PSSI sedang menjalin komunikasi dengan berbagai universitas untuk memberikan beasiswa penuh kepada para pemain muda berbakat ini. Motivasi lainnya adalah agar anak-anak U16 dan U20 ini mendapatkan pendidikan yang baik, dan itu bisa diraih jika mereka punya komitmen, kata Ahmad Zaki. Sepak bola harus mulai meniru basket, di mana banyak atlet-atlet basket yang juga mengejar kualifikasi akademis mereka dengan beasiswa penuh di berbagai kampus. Ahmad Zaki menambahkan bahwa PSSI sedang berupaya membangun mentalitas yang kuat di kalangan pesepak bola muda agar mereka tidak hanya bergantung pada karier sepak bola. Kami ingin agar atlet-atlet sepak bola ini tidak hanya bergantung pada karier mereka di lapangan. Setelah pensiun, mereka harus memiliki kehidupan lain yang baik. Untuk itu, kami akan berbicara dengan beberapa kampus untuk memberikan beasiswa penuh kepada para atlet sepak bola Indonesia, ujarnya. Dengan berbagai langkah tersebut, PSSI berharap dapat menjaga motivasi dan semangat para pemain muda agar terus berkembang dan berprestasi, baik di dalam maupun di luar lapangan. Cirus Margono dilepas Panathinaikos B, apakah dia akan bergabung dengan klub Liga 1 atau tetap karier di luar negeri? Cirus Margono dilepas Panathinaikos B bergabung dengan klub Liga 1 2024 hingga 2025 atau tetap berkarier di luar negeri. Cirus Margono kini berstatus tanpa klub setelah resmi dilepas oleh Panathinaikos B pada 1 Juli 2024. Pertanyaan besar pun muncul, apakah kiper berusia 22 tahun ini akan direkrut oleh klub Liga 1 Indonesia untuk musim 2024 hingga 2025? Ataukah ia akan tetap melanjutkan kariernya di luar negeri? Nama Cirus Margono mulai dikenal pada tahun 2021 ketika kabar mengenai kiper keturunan Indonesia yang berkarier di Yunani mencuat. Saat itu ia bermain di Liga 2 Yunani bersama Panathinaikos B setelah melalui proses yang panjang. Akhirnya pada Maret 2024, Cirus Margono resmi mendapatkan kembali paspor Indonesia. Namun meski sudah memiliki paspor Indonesia, Cirus Margono belum mendapatkan kesempatan untuk dipanggil ke timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Padahal pada Juni 2024 timnas Indonesia menggelar 3 pertandingan melawan Tanzania, Irak, dan Filipina. Banyak penggemar sepak bola yang berharap Shin Tae-yong memberikan kesempatan kepada Cirus Margono. Jika tidak di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, setidaknya tenaganya bisa diandalkan di ajang Piala AFF edisi 2024. Sayangnya hingga kini Cirus Margono masih belum menarik perhatian Shin Tae-yong dan justru berstatus tanpa klub. Sepanjang musim 2023 hingga 2024, ia mencatatkan 8 penampilan bersama Panathinaikos B di Liga 2 Yunani, namun performanya belum memuaskan manajemen klub. Apakah Cirus Margono akan tetap berkarier di luar negeri? Peluang ini cukup besar mengingat sepanjang kariernya, ia selalu bermain di luar Indonesia. Sebelum bergabung dengan Panathinaikos B, Cirus Margono sempat bermain di 2 klub asal Amerika Serikat, yaitu Kentucky Wildcats dan Denver Pioneers. Namun ada kemungkinan lain yang menarik, Cirus bisa mengikuti jejak pemain berdarah Belanda Jordi Weerman yang kabarnya akan segera bergabung dengan klub Liga 1 Madura United. 2 tahun lalu, Shin Tae-yong sempat meminta Jordi Weerman untuk membela timnas Indonesia, namun ia menolak karena masih bermain di kasta tertinggi Liga Swiss bersama FC Zurich. Keputusan Cirus Margono masih ditunggu banyak pihak. Apakah ia akan tetap melanjutkan karier di luar negeri atau justru kembali ke tanah air dan bergabung dengan klub Liga 1 untuk musim 2024 hingga 2025? Hanya waktu yang akan menjawab. Yang pasti perjalanan karier Cirus Margono masih panjang dan penuh potensi. Erick Thohir bongkar strategi rahasia timnas Indonesia butuh 150 pemain terbaik. Apakah naturalisasi solusinya? Penjelasan Erick Thohir mengapa timnas Indonesia butuh 150 pemain terbaik. Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah menegaskan bahwa PSSI membutuhkan 150 pemain terbaik untuk memperkuat timnas Indonesia.
Pernyataan ini sebelumnya sempat disalahpahami dan memicu rumor bahwa PSSI berencana menaturalisasi sebanyak 150 pemain asing yang langsung dibantah oleh Erick Thohir sebagai fitnah yang tidak masuk akal. Erick Thohir menjelaskan bahwa proses naturalisasi yang dilakukan PSSI sangat selektif dan hanya menyasar pemain-pemain yang memiliki darah keturunan Indonesia. Pemain-pemain ini memiliki hak untuk membela timnas Indonesia karena mereka memiliki ikatan keluarga dari Indonesia, baik dari kakek, nenek, maupun orang tua mereka. Setelah penjelasan ini, banyak pihak yang akhirnya menerima pemain-pemain keturunan dengan baik saat mereka membela tim Merah Putih. Erick Thohir, yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN, memberikan penjelasan rinci mengenai kebutuhan PSSI terhadap 150 pemain terbaik. Menurut Erick Thohir, PSSI saat ini sedang membangun database pemain yang mencakup 150 pemain terbaik dari seluruh dunia, baik yang bermain di Indonesia maupun pemain diaspora. Fokus PSSI tidak hanya pada timnas senior, tetapi juga pada tim usia muda seperti U17 dan U20. Erick Thohir menegaskan bahwa pencarian pemain ini mencakup pemain terbaik dari dalam negeri dan pemain keturunan Indonesia yang berkarier di luar negeri. Saya selalu bilang mencari 150 pemain terbaik untuk menjadi database pemain sepak bola Indonesia untuk membentuk tim U17, U20, dan senior, ujar Erick Thohir kepada awak media di Arena Mahaka Square, Kelapa Gading, Jakarta. Saat ini timnas senior sudah memiliki pemain-pemain terbaik untuk formasi 2x11. Namun timnas U20 masih membutuhkan tambahan pemain dan timnas U17 juga sedang dipersiapkan dengan baik untuk menemukan pemain-pemain potensial. Menurut Erick, target 150 pemain terbaik ini belum tercapai sehingga PSSI terus mencari pemain terbaik dari berbagai sumber. Erick Thohir menyatakan bahwa persaingan untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia terbuka untuk siapa saja yang memiliki kemampuan dan keinginan membela tim Merah Putih. Saya menginginkan semua pemain yang ada di Liga Indonesia atau pemain Indonesia yang ingin balik memperkuat negara kita atau pemain-pemain dari level bawah untuk masuk dalam database atau talent pool ini, jelasnya. Dengan komitmen kuat dari PSSI dan upaya terus-menerus dalam mencari pemain terbaik, harapannya adalah timnas Indonesia dapat diperkuat oleh talenta-talenta unggul di setiap kelompok usia, dari U17 hingga tim senior. Persaingan ini terbuka untuk siapapun bangsa Indonesia yang ingin membela tim Merah Putih, tegas Erick Thohir.